Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana memerangi setan, bagaimana melucuti setan, bagaimana membungkam auman setan. Setan akan terus berjuang, terus akan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara adalah salah satu target dari setan yang akan terus diperjuangkan untuk dijatuhkan, untuk disesatkan. Nah itu sebabnya kita juga perlu terus belajar bagaimana kita menang atas setan, bagaimana kita melawan setan sehingga setan itu lari dari kehidupan kita dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, sangat jarang ada renungan-renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Dan ada renungan-renungan yang mungkin saudara dengar, bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Saudara juga harus lihat apakah renungan tersebut benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Karena saya pernah melihat renungan, mendengarkan renungan yang di dalamnya semuanya hampir bisa dibilang semua halusinasi saudara. Khotbah yang ada di sana, kebenaran yang katanya kebenaran yang diajarkan di sana, itu semuanya sangat subjektif, berdasarkan apa yang dia pikir dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Ayat dikutip sana sini dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya saudara, karena iblis itu harus dilawan dengan cara yang benar. Kalau iblis dilawan dengan cara yang salah, yang ada dia akan terus mempermainkan kita. Itu sebabnya saya terbeban untuk membuat renungan di beberapa seri ini, hampir 10 seri video tentang bagaimana menang atas setan, bagaimana melawan setan. Dengan kebenaran-kebenaran kita merenungkan, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita akan melawan setan dengan cara yang benar. Dan jika kita melawan dia dengan cara yang benar, dia akan dikalahkan. Kita akan berkemenangan. Itu sebabnya malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara menang atas segala tipuan, atas segala siasat setan, atas segala cobaan setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif kepada saudara. Kita akan gali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dalam peperangan kita, tentang peperangan kita melawan setan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus mengirimkan suratnya kepada umat-umat Tuhan, di mana dia menegaskan di sana tentang pekerjaan setan dan bagaimana umat-umat Tuhan melawan setan, bagaimana umat-umat Tuhan memerangi setan dan memenangkan peperangan melawan setan. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Petrus di sini saudara, itu yang akan kita belajar. Bagaimana kita melawan setan, apa yang perlu kita pahami dalam peperangan kita melawan setan. Dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada hal yang harus disadari oleh umat-umat Tuhan. Dan hal tersebut jugalah yang hari ini saya dan saudara harus sadari. Kalau tidak kita akan binasa saudara. Kalau tidak iblis akan menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Apa yang harus kita sadari? Bahwa si iblis, lawanmu si iblis. Artinya iblis itu adalah lawan kita. Iblis itu adalah musuh kita. Dan keberadaan musuh kita dikatakan di sini sedang berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini saudara bahwa lawan kita si iblis itu dia sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini saudara, maka di sana bisa kita lihat bahwa iblis sedang bekerja terus. Dia berkeliling terus, dia tidak pernah berhenti, dia berjuang terus, dia berkeliling terus dan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa saudara? Bahwa tidak sembarangan orang yang dapat ditelannya. Tidak semua orang langsung dapat ditelannya. Dikatakan dia mengaum-ngaum. Apa maksudnya mengaum? Bagaimana kalau dikatakan, digambarkan di sini dia seperti singa yang mengaum. Apa maksudnya singa yang mengaum saudara? Auman singa itu adalah sebagai gertakan. Auman singa itu adalah auman yang menggetarkan, auman yang menakutkan. Ketika singa mengaum, maka orang-orang yang mendengar aumannya akan terpengaruh. Orang-orang yang mendengar aumannya bisa ketakutan. Dan ketika sudah ketakutan, maka siasat itu sudah masuk. Maka apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Ketika auman itu menakutkan, maka di sanalah iblis masuk. Karena yang dia inginkan, yang dia cari adalah orang-orang ketakutan, orang-orang bisa dipengaruhi, orang-orang bisa disesatkan. Dan ketika orang tersebut bisa disesatkan, maka hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia akan menelan. Artinya saudara, iblis itu terus bekerja keras. Dia terus bekerja keras untuk mencari orang-orang yang bisa dia pengaruhi melalui aumannya. Dan ketika dia bisa mempengaruhi, maka dia akan menelan. Itu sebabnya tidak heran saudara, ada orang-orang yang takut Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mulai terpengaruh oleh auman iblis, mulai bermain-main dengan dosa.
Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lama kelamaan makin dalam, lama kelamaan makin dalam, dan akhirnya hidupnya ditelan oleh iblis. Sudah sangat sulit untuk diselamatkan, sudah sangat sulit untuk dibawa kembali. Saya pernah lihat seorang anak muda saudara. Anak ini begitu baik. Satu kali dia datang kepada saya dengan menangis. Dia berkata bahwa saya ingin bebas, karena pada waktu itu dia sedang sakau saudara, oleh karena narkoba. Dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Anak ini baik, dan dia cerita dulu dia pernah ibadah begitu setia. Dia mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, bahkan dia mengalami Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali dia bermain-main dengan narkoba, dan kemudian dia diikat oleh iblis, bahkan akhirnya ditelan oleh iblis. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang sakau saudara, dia lari, dia datang ke gereja dan dia temui saya, dia menangis, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Dan waktu itu saya melayani dia, kami berdoa bersama. Lalu kemudian saudara, beberapa waktu dia datang beribadah, kami sering berkomunikasi. Tapi ternyata dia tidak sanggup melawan, karena ada proses yang harus dia lalui untuk bebas dari sana. Tetapi dia tidak sanggup melawan, dan akhirnya hidupnya berantakan. Akhirnya dia tetap ada dalam keterikatan, dia tetap ada dalam perbudakan narkoba. Dia sudah ditelan oleh iblis. Hampir mustahil kalau dilihat secara pandangan mata untuk anak ini bisa bebas saudara. Itu satu bukti bahwa orang yang dulunya baik, orang yang dulunya cinta Tuhan, orang yang dulunya ikut Tuhan, tapi ketika dia bermain-main, ketika dia mau dipengaruhi oleh auman iblis, aumannya di sana melalui narkoba, akhirnya orang ini mulai terpengaruh, dan kemudian orang ini bisa ditelan dan sangat sulit diselamatkan. Ada seorang bapak yang begitu baik saudara. Di tengah masyarakat dia juga dikenal baik dan hidupnya berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi kehidupannya susah, ekonominya susah. Lalu kemudian dia ikut Tuhan, dan ketika dia ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, hidupnya diberkati, usahanya diberkati, apa yang dia kerjakan diberkati, sehingga hidupnya mulai berkelimpahan. Dan kemudian dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah dan sebagainya. Itu sangat baik saudara, dia beribadah dan sebagainya. Tetapi ada di titik waktu tertentu, waktu itu saya ingat saudara, bapak ini mulai bermain-main dengan dosa. Kenapa saudara? Mungkin dia mau cari sensasi. Iblis sedang mengaum-ngaum terus untuk mempengaruhi dia, dan dia punya uang untuk kemudian bermain-main. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai bermain perempuan, dia mulai berzina, dia mulai hidup dalam perselingkuhan. Auman iblis itu kemudian mempengaruhi dia, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis dan tidak pernah lagi bisa bertobat sampai dia mati. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat dia, menelan dia begitu dalam kehidupannya yang hancur dalam pergaulan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, sudah begitu dalam dan sulit sekali untuk dimenangkan lagi dari sana. Bahkan dia kemudian kena penyakit oleh karena perzinahannya, dan itu yang membawa dia mati. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa iblis akan terus mengaum. Aumannya adalah siasat yang dia pakai untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi. Satu kali saudara, ada seorang anak muda juga yang saya layani. Anak muda ini dulunya pernah mengalami keterikatan juga, dan kemudian anak muda ini akhirnya mengalami Tuhan. Bahkan dia terlibat pelayanan, dia sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kemudian anak muda ini akhirnya menikah. Mereka menjalani pernikahan sekian lama dengan kebahagiaan. Tetapi satu kali ada orang yang datang kepada anak muda ini menawarkan narkoba, di mana dulu dia pernah terikat narkoba, dan ditawarkan kepada anak muda ini awalnya dengan gratis. Itu adalah auman iblis kepada anak muda ini. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya awal-awal dia berkata tidak, tetapi akhirnya anak muda ini terpengaruh. Auman iblis sudah mulai masuk, dan kemudian akhirnya anak ini terikat kembali.
Dan bukan hanya terikat narkoba, perjudian, kemudian mengikat dia lagi, dan semua yang bisa dipakai oleh iblis untuk menelan anak ini dipakai oleh iblis, dan akhirnya hidupnya hancur kembali. Padahal anak ini sudah punya usaha yang begitu luar biasa berhasil, tapi kemudian semuanya hancur, bahkan keluarganya pun hampir hancur. Kenapa, saudara? Auman iblis telah mempengaruhi kehidupannya dan akhirnya dia ditelan oleh iblis. Saat ini saya mau menyadarkan saudara, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus mengaum dengan berbagai cara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Iblis akan pakai. Saya sudah lihat saudara, iblis itu begitu cerdik. Dia mengaum dengan siasat yang dia pakai kepada orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Dia pakai cara yang satu berbeda dengan cara yang lain dalam menyesatkan, dalam mempengaruhi jiwa-jiwa. Dan ketika orang tersebut bisa dipengaruhi, dia telan sampai akhirnya begitu sulit keluar dari sana. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apakah saudara sedang bermain-main dengan auman setan, dengan dosa? Saat ini lihat saudara, apakah ada auman iblis, atau apakah ada cara yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara mulai sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa bentuk auman iblis itu dalam hidup saudara adalah ini, dan ini, mulai bertobat saudara. Mulai lari dari sana, jangan sampai saudara ditelan dan saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan bermain-main dengan auman iblis. Dia akan terus mencari-cari orang yang dapat dia telan. Dan kalau iblis sudah menelan saudara, saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Jangan mau dipengaruhi oleh auman iblis. Jangan mau ditelan oleh iblis. Lalu berikutnya saudara, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Iblis itu harus kita lawan. Bukannya malah saudara mulai terbuai dan bisa dipengaruhi oleh aumannya. Saudara malah seharusnya bangkit dan melawan setan. Bangkit dan melawan iblis. Lawanlah setan, lawanlah iblis saudara. Jangan biarkan dia mempengaruhi kehidupan saudara. Lawan dia, kalahkan dia. Dan dikatakan di sini dengan apa kita bisa melawan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu bisa dilawan dengan iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tetapi jika saudara tidak melawan dia dengan iman yang teguh, malah saudara mulai terbuai dengan auman-aumannya, mulai terbuai dengan godaan-godaannya, maka saudara akan ditelan. Itu sebabnya apapun aumannya, apapun godaannya, apapun pengaruh siasat yang dia pakai untuk mencoba menggoda dan menjatuhkan saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia sedang menghadapi hal yang sama, di mana mereka semua juga menghadapi auman-auman iblis. Dan ada begitu banyak orang yang ditelan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran jika di hari-hari terakhir ini saudara, semakin banyak orang yang hidup dalam dosa, semakin banyak orang yang hidup dalam ketersesatan. Kenapa? Karena di seluruh dunia iblis sedang bekerja. Iblis sedang berjuang untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya perkuatlah iman saudara, karena hanya dengan iman saudara bisa melawan. Kalau saudara tidak beriman kuat, maka banyak hal-hal negatif akan masuk dalam hidup saudara. Orang yang tidak beriman kuat, ketika ada auman iblis, dia akan gemetar dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di daerah saya melayani, saya sering kali melihat bahwa ada orang-orang yang mulai
mencari cara bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana bisa dia terlindungi, dan akhirnya masuklah mitos-mitos. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah, dan ketika saya mengantar anak-anak saya sekolah, akhirnya saya bisa melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang menabur garam di sekeliling rumahnya pagi-pagi sebelum orang bangun. Mulai garam ditabur di sekeliling rumahnya. Saudara bayangkan, kenapa dia tabur garam itu? Untuk mengusir setan. Setan akan ketawa karena dia tidak pernah takut kepada garam. Kalau dia takut kepada garam, maka semua manusia tidak bisa dia ganggu karena semua manusia makan garam. Iblis tidak pernah takut kepada garam, saudara. Tidak pernah takut kepada benda-benda. Dia hanya takut kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan berkuasa dan menyatakan kuasanya dalam diri saudara kalau saudara beriman kuat. Tapi kalau saudara mulai goyah dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mulai percaya dengan mitos-mitos, di sanalah pintu mulai terbuka lebar bagi setan. Pintu mulai terbuka lebar bagi iblis. Itu sebabnya kuatkan iman saudara. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa menembus. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini, saudara, bahwa iblis itu berjalan mengaum-ngaum. Dia tidak akan bisa menyentuh saudara. Aumannya hanya tinggal auman. Tidak akan bisa menyentuh saudara kalau saudara kuat dalam iman. Tapi ketika ada orang yang mulai goyah, imannya mulai goyah oleh karena auman iblis, maka orang tersebut akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, perkuat iman saudara. Hari ini seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Kalau saudara jatuh lagi dan jatuh lagi, masalahnya pasti ada pada iman saudara yang tidak kuat. Saudara harus sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka auman-auman iblis itu akan menggetarkan saudara. Auman-auman iblis itu akan menyesatkan saudara. Bangkitkan iman saudara, pupuk iman saudara. Ada begitu banyak cara untuk saudara bisa tetap kuat dalam iman. Yang pertama, saudara, melalui channel-channel renungan yang dibuat untuk saudara. Contohnya channel renungan ini, renungan malam. Sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran saudara, sehingga hari-hari saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja, ada renungan penyejuk jiwa, renungan pagi yang saya buat juga untuk renungan harian saudara juga sebelum saudara bekerja. Saya juga membuat channel ayat-ayat emas saudara, karena saya rindu juga anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan topik-topik ayat-ayat emas. Satu topik dari beberapa ayat anak-anak Tuhan bisa belajar. Dan ada beberapa channel yang lain untuk wanita. Saya buat wanita hebat saudara, di mana saya rindu melalui channel ini yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Wanita juga bisa bertumbuh dalam iman karena topiknya khusus untuk wanita. Artinya saudara, ada begitu banyak sarana yang saudara bisa pakai dan gunakan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Pupuk iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus hati-hati. Di dalam media sosial, di dalam YouTube misalnya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang tidak berdasar saudara. Khususnya topik tentang setan. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang setan. Ada pendeta-pendeta tertentu saudara mengkhotbahkan tentang setan. Bagi saya itu halusinasi. Yang dia ajarkan itu halusinasi, bukan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahayanya adalah ketika umat-umat Tuhan mulai mengadopsi dan menerima apa yang dia bilang, padahal itu adalah apa yang dia pikirkan benar berdasarkan latar belakang dia yang berasal dari okultisme. Saudara dengar, jangan tersesat oleh karena khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Carilah khotbah-khotbah, renungan-renungan yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dia bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan.
Dan itu yang diupayakan di channel ini, saudara, dan beberapa channel yang lain yang saya buat. Saya tidak mau berbicara kalau bukan berdasar kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa iblis itu harus kita lawan karena dia sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan di sini bahwa itu harus dilawan dengan iman. Jelas tertulis, saudara, bahwa itu harus dilawan dengan iman, bukan dilawan dengan cara-cara halusinasi. Harus dilawan dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melawannya dengan iman? Pupuk iman saudara supaya bertumbuh. Kalau iman saudara tidak kuat, saudara tidak akan kuat melawan setan. Dan bagaimana supaya kita kuat, iman kita kuat? Konsistenlah memupuk iman saudara, memberi makanan-makanan rohani kepada iman saudara melalui renungan firman Tuhan, melalui doa. Saya juga membuat channel Sahabat Doa, saudara bisa cari. Di mana di sana saya akan menjadi sahabat doa saudara, menopang saudara dalam doa supaya iman saudara dikuatkan. Ada begitu banyak fasilitas saudara, ada begitu banyak cara untuk saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi satu prinsip, saudara harus melihat bahwa channel-channel atau khotbah-khotbah yang saudara dengar benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak sedang menerapkan firman Tuhan, tapi menerapkan isi otak pendeta yang sedang berkhotbah. Dan kalau saudara menerapkan isi otaknya, siapa yang akan menjamin apa yang saudara lakukan itu memiliki kuasa? Tapi kalau yang saudara lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apa yang saudara lakukan itu dia akan ikut campur tangan di sana dan melakukan mujizat di sana. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara bisa melawan setan dengan iman yang teguh? Teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui hal-hal yang saudara bisa lakukan untuk memupuk iman saudara di dalam Tuhan. Dan saudara juga dikatakan di ayat berikutnya, ayat 10, di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini firman Tuhan menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa setanlah musuh saudara, dan kemudian saudara mulai berjaga-jaga karena setan akan terus berusaha untuk menelan saudara, dan saudara tidak mencoba untuk bermain-main, melainkan saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Saudara pupuk, saudara kuatkan, saudara tumbuhkan iman saudara, dan kemudian saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Dengan itu Tuhan juga tidak tinggal diam saudara. Dia juga akan bertindak. Dia juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di mana di sini dia katakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Ketika kamu bertindak dalam iman, Tuhan akan melengkapi saudara dengan persenjataan untuk melawan setan. Dia akan menumbuhkan iman saudara untuk menjadi perisai dalam melawan setan. Dia akan memberi kuasa kepada saudara untuk melawan setan, sehingga setan itu akan dikalahkan dan lari dari kehidupan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Jangan pernah takut, karena perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita melawan setan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa setan. Dan kemudian dia akan meneguhkan saudara. Iblis tidak akan sanggup untuk meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan saudara kalau Tuhan ada di sana untuk meneguhkan saudara. Dan bagaimana supaya Tuhan meneguhkan kita saudara? Maka berjaga-jagalah, lawanlah setan itu dengan iman. Maka ketika kita lawan setan dengan iman, Tuhan akan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan iman kita. Coba saudara lihat orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara yang salah. Coba saudara lihat, maka dia akan semakin terjerumus di sana, semakin mengalami ketakutan, kekhawatiran, semakin terbelenggu setan. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara-cara yang salah. Tetapi orang yang melawan setan dengan iman, dia akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh,
Karena Tuhan menguatkan dan semakin menguatkan. Orang yang melawan setan dengan cara yang salah, makin lemah, makin hancur, makin berantakan, makin hancur hidupnya. Tapi orang yang melawan setan dengan kuasa Tuhan, dengan iman, maka orang tersebut makin kuat, dan semakin kuat. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Itu sebabnya lawan setan dengan iman. Dan juga dikatakan akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan kokohkan saudara tidak akan tergoyahkan oleh siasat setan apapun. Saudara tidak akan tergoyahkan karena Tuhan akan mengokohkan saudara. Dan dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, sekalipun saudara ada mengalami penderitaan, ada mengalami persoalan, masalah dan tantangan, karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun saudara mengalami itu, menghadapi itu tidak akan menggoyahkan saudara, tapi saudara akan tetap kuat dan tetap kokoh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara. Hari ini, adakah beban persoalan penderitaan yang sedang saudara pikul? Hadapi semuanya dalam iman saudara. Mungkin itu juga dipakai oleh iblis untuk mengaum-ngaum dan mempengaruhi saudara supaya saudara bisa ditelannya. Hadapi semuanya dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, hadapi semuanya dalam iman saudara. Karena ketika kita hadapi dalam iman, kita akan berkemenangan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita, sehingga siasat iblis yang manapun tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya jauh melampaui kuasa setan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow, saudara, orang-orang yang melawan setan dengan iman, dengan cara yang benar, maka akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan itu dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saya mengingat ketika saya mengawali perintisan, saya mengingat pada waktu itu saya sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya sering kali mengalami auman-auman setan itu dengan berbagai cara. Satu kali saya ingat sekali saudara, bahwa ketika karena saya pada waktu itu bolak-balik masih dari tempat saya praktek di gereja di salah satu gembala. Saya praktik di sana dan dari sanalah saya mulai pergi untuk merintis. Dan saya ingat sekali pada waktu itu bahwa setiap kali saya mau berangkat untuk pergi ke perintisan, untuk mulai mencari jiwa-jiwa supaya ibadah dimulai saudara. Saya sudah kontrak rumah. Setiap kali saya mau berangkat ada perasaan kecemasan yang tidak jelas sebabnya. Yang tidak jelas apa penyebab kecemasan tersebut, ketakutan tersebut. Tetapi itu sering kali saya alami. Dan saya sadar saudara bahwa itu siasat yang dipakai oleh setan untuk menggagalkan saya, untuk membuat saya berhenti, untuk membuat saya undur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mau mundur. Saya tidak memberi sedikit pun toleransi kepada setan. Saya tidak pernah tidak berangkat. Sekalipun pada waktu itu saya berangkat, mulai saya buat ibadah sekolah minggu. Tetapi ketika saya pergi ke sana, sekolah minggunya tidak ada, ibadah gagal. Ada begitu banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat saya mundur. Tapi saya tidak mau mundur. Dan pada waktu itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa, di mana kau merintis? Gereja. Saya berkata di sini. Saya sebutkan nama kampung ini saudara. Lalu dia berkata, oh di kampung itu. Dan dia berkata, dulu mahasiswa kami utus ke sana 3 orang. Lalu kemudian akhirnya mereka gagal dan tidak berani melanjutkan. Kenapa? Karena begitu kuatnya kuasa perdukunan di situ. Mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini.
Dan saya juga mengalaminya, saudara. Seringkali ada gangguan-gangguan, seringkali ada hal-hal, ada auman-auman setan. Dan saya sangat maklum kenapa ketiga penginjil ini akhirnya mundur. Ketiga penginjil ini akhirnya berhenti. Saya tahu betul karena setan mengaum dan mengaum untuk menggagalkan para penginjil. Tapi waktu itu saya tidak mau berhenti. Saya lanjutkan terus. Terjadilah perang pada waktu itu antar OKP. Dan sangat mencekam pada waktu itu. Jam 7 malam tidak ada orang lagi yang berani keluar malam. Dan ada masyarakat yang harus berjaga malam. Saya juga ikut jaga malam, tidur di tengah jalan. Karena harus ada di tengah jalan, sama-sama tidur di tengah jalan supaya jangan ada orang yang melewati jalan itu. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan saya, untuk membuat saya lemah, untuk membuat saya mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah bahwa ketika saya tidak mau mundur, ada kekuatan baru. Ketika saya terus melangkah, ada kekuatan baru. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi, saudara, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tapi saya tidak mau mundur. Tuhan lakukan lagi mujizat. Ada kekuatan baru lagi. Tuhan pelihara saya sampai Tuhan utus ada seorang ibu dan anaknya, satu keluarga ini akhirnya tiap hari memberi saya makanan pagi dan siang yang cukup 3 kali makan, saudara. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, ya sekitar 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Bayangkan, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak berhenti. Tuhan utus keluarga ini untuk memberi saya makan 3 kali satu hari. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan ketika aku tidak pernah mundur. Aku melangkah lagi, aku maju lagi, aku melangkah lagi, aku maju lagi. Tuhan beri kekuatan baru lagi, Dia beri kekuatan baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi. Dengar, saudara, iblis itu mengaum-ngaum. Ketika aumannya menggetarkan kita dan kita mundur 1 langkah, dia maju 1 langkah. Iblis itu terus mengaum. Di mana saudara bisa dipengaruhi melalui aumannya, di sanalah dia akan terus mengaum. Ketika kita mengalami kemunduran, kejatuhan, maka di sana dia akan masuk semakin dalam sampai pada akhirnya dia menelan. Sama seperti penginjil yang mendahului saya 3 orang, akhirnya mereka mundur dan lari, dan akhirnya iblis menang. Tetapi ketika aku terus maju, akhirnya iblislah yang dikalahkan. Dan hari ini dukun-dukun yang dulu mereka pakai untuk menyesatkan masyarakat, hari ini malah masuk ke gereja dan menjadi jemaat yang setia. Ajaib Tuhan. Ketika kita tidak mau mundur, lawan setan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan memberi kekuatan baru kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setan. Sekali lagi, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus mengaum dalam kehidupan saudara. Iblis akan terus mengelilingi kehidupan saudara dengan auman-aumannya. Begitu saudara gemetar, begitu saudara bisa dipengaruhi, maka dia akan terus masuk, dan akhirnya menelan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan mau kalah dari siasat iblis, jangan mau kalah dari auman iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Perkuat iman saudara, pupuk iman saudara, karena dia tidak akan bisa menembus, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara lawan dia dengan iman. Dan lihat, saudara, bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber kasih karunia, Dia akan melengkapi saudara, Dia akan meneguhkan saudara, Dia akan menguatkan saudara, Dia akan mengokohkan saudara ketika saudara melawan iblis dengan iman. Karena Dia Allah yang mempunyai kuasa yang jauh melampaui kuasa iblis, sehingga iblis akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Apapun situasi kehidupan saudara saat ini, saudara harus sadar
bahwa saudara harus melawan setan, saudara harus melawan iblis, saudara harus mengalahkan iblis dengan iman yang kuat. Pupuk iman saudara, biarlah saudara semakin bertumbuh dalam iman, supaya saudara semakin kuat untuk melawan setan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami kemenangan dalam Tuhan, alami kemenangan dalam melawan setan. Kalahkan setan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami masih terus belajar bagaimana supaya kami menang melawan setan. Dan hari ini kami kembali belajar bahwa setan itu terus berkeliling mengaum-ngaum, mempengaruhi kehidupan kami. Dan jika kami bisa dipengaruhi, dia akan masuk terus dan akan menelan kami. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan terus berjaga-jaga dan lawan setan dengan iman kami. Ketika kami melawan setan dengan iman, maka setan akan dikalahkan karena Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib itu menyatakan kuasanya bagi kami, sehingga kami akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami terus bertumbuh dalam iman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ajar mereka setia, konsisten merenungkan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman, supaya mereka kuat melawan siasat setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli.
Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa
Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar. Berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anakmu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan
mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.